Sahabat Vibra Afirmasi yang saya cintai, afirmasi ini saya peruntukkan bagi sahabat yang saat ini mengalami ketidakmujuran dalam hal finansial. Bagi sahabat yang sedang terlilit hutang atau ada yang merasa hidupnya selalu bertemu dan berurusan dengan yang namanya kredit, cicilan, tunggakan, tagihan, dan lain sebagainya. Beberapa di antara kita seperti akrab sekali dengan hutang. Hutang seperti saudara kandung yang hampir setiap saat tumbuh bersama seiring kehidupan yang kita lalui. Jerat hutang tentu sangat meresahkan. Banyak orang hidupnya hancur gara-gara hutang, bahkan banyak yang sampai bunuh diri. Tentu ini bukanlah hal yang baik dan tidak patut kita teruskan. Hutang terjadi ketika pemasukan kita lebih kecil atau lebih sedikit dari apa yang dapat kita belanjakan. Kebanyakan hutang timbul dari hal-hal yang tidak urgent atau penting, serta ketidakmampuan kita mengendalikan keinginan kita akan tawaran pembelian barang-barang atau kepemilikan apapun. Pangkal masalahnya ada pada ketidakmampuan menerima diri dan besaran penghasilan yang saat ini didapatkan. Apabila kita memiliki rasa cukup, tentu kita tidak akan membelanjakan uang yang bukan milik kita, bukan? Pada persoalan lain, misalnya hutang timbul karena kita mengalami sakit atau ketidakmujuran lain, misalnya mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga kita harus mengganti rugi atau membayar biaya rumah sakit yang sangat tinggi. Bahkan ketidakberuntungan ini pun sebetulnya dapat kita minimalkan untuk kita hindari dengan berhati-hati dan merawat diri kita tetap sehat dengan pola hidup yang jauh dari stres dan hidup dengan pola hidup sederhana. Hutang juga dapat timbul ketika kita menginginkan sesuatu yang nampak heroik, namun itu sebetulnya merupakan ketidakmampuan kita menyadari batas diri kita sendiri, sehingga memaksakan diri untuk menggapai hal di luar kemampuan. Misalnya, menyekolahkan anak di universitas swasta yang mahal di luar kota, padahal anak dapat kuliah di dalam kota dengan biaya yang lebih terjangkau. Oleh karena itu kita mesti menyadari pada titik awal terciptanya hutang ini karena kurang rasa menerima, kurang rasa bersyukur, kadang-kadang rasa minder, atau sebaliknya rasa ingin lebih dan rasa tidak cukup. Rasa-rasa inilah yang kemudian mendorong kita melakukan tindakan berhutang demi memuaskan emosi atau ego kita sesaat. Oleh sebab itu, mari saya ajak Anda semua untuk pertama-tama menyadari terlebih dahulu pola relasi Anda dengan rasa Anda terhadap kemampuan finansial Anda. Kita perbaiki dulu rasa syukur kita sehingga tujuan akhir kita dalam melunasi hutang dan keluar dari jerat hutang dapat terlaksana. Mari kita afirmasikan niat kita supaya terbebas dari hutang dan tidak kembali pada lingkaran setan hutang. Afirmasi tersebut demikian bunyinya. Hari ini aku menyatakan prasangka dan rasa yang baru terhadap hutang-hutangku. Segala pola perilakuku yang lalu terhadap hutang, cara pandangku terhadap cicilan, rasaku terhadap batas kemampuan finansialku, kebiasaanku dalam berhutang sedang dalam proses perubahan sebagai berikut. Aku memilih untuk puas dan menerima berapapun batas finansialku. Penghasilanku cukup untuk kebutuhan dan keinginanku. Aku mampu mengelola keuanganku sesuai dengan besaran gaji dan penghasilanku. Seluruh pengeluaranku terpakai untuk hal yang bermanfaat untukku dan keluargaku. Alam semesta sedang membantuku untuk melunasi seluruh hutangku. Cicilanku terbayar dengan lancar, tagihanku terselesaikan dengan baik, tepat waktu dan sangat melegakan hatiku. Aku terbebas dari telepon-telepon yang selalu menawari hutang dan cicilan. Aku sungguh nyaman dengan kehidupan sederhanaku
Aku nyaman dengan cara hidup semampuku dan sekuat batas finansialku. Aku tertarik hanya pada barang-barang yang mampu aku beli dan aku hanya membeli barang-barang yang memang aku butuhkan. Kesehatanku terjaga dengan baik, keselamatan menyelimuti hidupku sehingga aku terhindar dari kewajiban membayar apapun yang di luar kemampuanku. Aku mampu mengendalikan keinginanku. Aku mampu mengendalikan hasratku dalam membelanjakan uang. Aku dilingkupi energi positif sehingga orang-orang yang berada pada lingkar sosialku adalah orang-orang yang pintar dan cakap dalam mengelola keuangan. Terima kasih Tuhan, hutangku telah lunas. Terima kasih Tuhan, aku hidup dalam kecukupan. Sahabat Vibra Afirmasi yang saya cintai, perlu diingat bahwa afirmasi ini hanya efektif apabila Anda melakukannya dengan cara yang tepat, yaitu masuk di ruang kuantum. Mengenai bagaimana cara masuk di ruang kuantum, telah saya bahas di kesempatan lain ya, dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan update dari channel Vibra Afirmasi yang terkini. Selain afirmasi, Anda juga dapat melakukan tindakan-tindakan sederhana yang mendukung pola perilaku ataupun hubungan baru dengan hutang atau keuangan. Pertama, jangan menabung ketika ada sisa. Latih diri Anda disiplin menabung dan jangan ambil sampai batas waktu yang ditentukan. Kedua, rancang anggaran. Disiplinlah dengan anggaran Anda. Ini melatih rasa cukup dan menghindari rasa bersalah. Beli dengan yang Anda punya dan miliki hanya dengan uang Anda. Ketiga, hindari hutang untuk keperluan konsumtif, ya, hindari perilaku boros. Keempat, sebelum menggunakan uang, pastikan rasa hati Anda positif. Jangan sekali-kali menggunakan uang dalam kondisi marah, malu, iri, atau cemburu, karena itu akan meresonansi kesan bahwa uang tidak penting dan dapat dihamburkan. Hubungan Anda akan menjadi tidak mesra dengan uang. Kelima, selalu isi dompet Anda dengan uang, jangan biarkan kosong. Keenam, terimalah kebaikan apapun bentuknya dan rasakan bahwa itu juga memiliki nilai uang. Ketujuh, memberilah dengan rasa hati ikhlas. Kalau tidak ikhlas, jangan memberi. Anda akan merasa kurang dan rugi. Demikian seri ke-9 Vibra Afirmasi kali ini tentang melunasi hutang. Sampai jumpa lagi.